Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aditya Kasadi dari kelas 1D dengan NIM 8314-23067 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas video kemaritiman yang berada di wilayah kelautan yang berjudul Blue Economy. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Blue Economy atau ekonomi biru. Blue Economy adalah suatu konsep yang mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik, di mana ini dasarnya menyoroti hubungan erat antara laut, perubahan iklim, serta kesejahteraan masyarakat. Sejak diperkenalkan konsep Blue Economy oleh Guntur Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy pada tahun 2010. Buku yang sangat inspiratif ini mengilhami sebuah konsep yang seolah mengajak masyarakat global untuk mengubah paradigma bagaimana mengelola sumber daya alam secara optimal, arif, dan berkelanjutan. Konsep Blue Economy sangat sejalan dan patut dijadikan dasar bagi pola pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang saat ini bisa kita katakan masih belum optimal dan cenderung masih bersifat eksploitatif. Maksudnya bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan dengan biodiversity terbesar dunia sudah saatnya mandiri melalui optimisasi pemanfaatan yang didasarkan pada pengelolaan yang berkelanjutan seperti yang ditegaskan oleh Guntur Pauli melalui konsep Blue Economy. Mencoba menawarkan solusi untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan secara nyata telah merusak lingkungan. Eksploitasi terhadap sumber daya alam telah melebihi kapasitas atau daya dukung yang ada. Adapun 3 pembelajaran yang didapat dari makna konsep Blue Economy. Yang pertama, ada kepedulian terhadap lingkungan di mana bahwa pengelolaan yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip keseimbangan atau principle of harmony dan nilai-nilai lestari, sustainable, aquaculture bagi ekosistem yang inilah sebenarnya yang menjadi dasar pengelolaan aquaculture yang berkelanjutan. Dan yang kedua ada efisiensi, di mana bisnis harus terukur secara ekonomis sehingga inovasi teknologi seyogyaknya harus memberikan nilai lebih secara ekonomi. Yang ketiga ada bisnis aquaculture yang berkelanjutan, harus menjamin minim limbah atau zero waste. Bahkan limbah sedapat mungkin mampu dikelola untuk menciptakan inovasi bisnis turunan lain. Adapun contoh dari Blue Economy, yang pertama yaitu pengembangan potensi pelayaran, yang kedua penangkapan ikan komersial, yang ketiga minyak, yang keempat ada gas, yang kelima mineral, dan yang paling terakhir yang keenam ada pertambangan. Selanjutnya konsep ekonomi biru atau Blue Economy di pemerintahan Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia ini menuju konsep ekonomi biru dapat atau bisa untuk meningkatkan tata kelola ekosistem yang berada di kelautan dan pesisir. Program kelestarian laut ini dapat melalui Blue Economy harapannya kita semua bisa menangani beberapa masalah yang sering terjadi di lingkungan bahari. Adapun contoh ekonomi biru yang menjadi program pemerintah antara lain dapat mengurangi sampah laut, melestarikan hutan bakau, dan menambah terumbu karang. Mungkin hanya itu sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.